Semangat pagi di hari Selasa 25 Mei 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul Ojo ndisiki kerso, jangan mendahului kehendak Tuhan. Anggota keluarga Allah, orang Jawa memberikan ajaran tentang Tuhan dalam dua pernyataan berikut. Pertama, pangeran iku siji lan nyawiji. Ana ing endi-endi papan langgeng sing anakake jagat saisine dadi sesembahan ing sadengah makhluk nganggo carane dewe-dewe. Jika ditranslate dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan itu satu dan menyatu, ada di mana-mana, abadi, yang menciptakan dunia dan seisinya, menjadi sesembahan segala makhluk dengan caranya masing-masing. Ajaran ini mengajarkan tentang kerukunan hidup, bahwa setiap agama meyakini adanya Tuhan. Dialah yang menciptakan dunia dan seisinya, menjadi sesembahan setiap makhluk yang ada di dunia. Namun, tiap-tiap orang, tiap agama memiliki cara yang berbeda dalam menyembah Tuhan. Mereka berdoa, menyembah sesuai dengan kepercayaan yang diyakininya. Anggota keluarga Allah, dengan menghayati ajaran ini, dunia pasti akan menjadi lebih damai, karena tidak ada lagi pertikaian yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan. Ungkapan yang kedua, ajaran yang kedua tentang Tuhan. Pangeran iku ana ing endi-endi papan, aneng sira uga ana pangeran, nanging aja sira wani-wani ngaku pangeran. Jika ditranslate ke dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan itu ada di mana-mana, juga ada pada dirimu, tetapi jangan engkau berani mengaku sebagai Tuhan. Itu berpengertian bahwa Tuhan tidak mengenal dimensi, ruang, dan waktu. Oleh karena itu, diharapkan manusia senantiasa berbuat baik dan berhati-hati dalam bertindak, karena segala sesuatu diketahui oleh Tuhan. Ajaran ini mengandung makna agar manusia selalu menyembah Tuhan. Jangan sekali-kali mengaku dirinya sebagai Tuhan. Anggota keluarga Allah, terkait dengan ajaran tentang Tuhan tersebut, ada berbagai tatanan dan aturan di dalam berhubungan dengan Tuhan, sesama, dan semesta. Ojo ndisiki kerso, yang berarti jangan mendahului kehendak Tuhan. Ajaran ini melarang manusia untuk mendahului apa yang telah digariskan oleh Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini telah menjadi suratannya. Manusia dilarang melakukan hal-hal yang mendahului kehendak Tuhan. Misalnya seperti bunuh diri, meramal nasib, dan sebagainya. Semuanya itu telah menjadi takdirnya atau kepastian bagi
masing-masing. Ada pula aturan, tatanan, ojo mung kelingan lan migatekake barang kang katon wae, sebab kang katon gumelar iku anane malah ora langgeng, yang berarti jangan terpaku pada wujud kenampakan benda, sebab benda yang mewujud itu tidak abadi atau langgeng, bahkan fana yang mudah rusak. Watake menungso iku kepengin kuwasa, nanging pangeran iku bakal maringake panguwasa miturut kersane pangeran pribadi. Artinya sudah menjadi watak manusia kalau selalu ingin berkuasa, tetapi Tuhan akan memberikan kekuasaan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan tentu masih banyak aturan dan tatanan lain yang diajarkan terkait dengan bagaimana berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan sesama, bahkan berhubungan dengan semesta raya ini. Anggota keluarga Allah, pada perenungan sabda hari ini kita akan mencoba menghayati apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan orang percaya lewat kisah pembangunan Menara Babel. Leksionari bacaan pertama hari ini memberikan catatan kisah pembangunan Menara Babel tersebut. Kitab Kejadian 11 ayat 1-9 demikian. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang punya puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacau balukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan disitulah mereka diserakkan ke seluruh bumi. Demikian kesaksian sabda Tuhan. Anggota keluarga Allah, jikalau membaca sekilas Kejadian 11 ayat 1-9 ini, mungkin kita bergumul, apa yang salah dengan rencana manusia pada saat itu? Bukankah justru dengan membangun Menara Babel, sebenarnya mereka sedang mewujudkan kerjasama, saling rukun, sangkul sinangkul ing bot repot, dan lain sebagainya. Marilah kita perhatikan perkataan manusia dalam perencanaan pembangunan Menara Babel tersebut. Ayat yang ketiga memberikan catatan demikian. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik.
Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Anggota keluarga Allah mengingat ajaran Jawa. Ojo mung kelingan lan migatekake barang kang katon wae, sebab kang katon gumelar iku anane malah ora langgeng. Yang berarti jangan terpaku pada wujud kenampakan benda, sebab benda yang mewujud itu tidak abadi, tidak langgeng, semuanya hanya fana dan mudah rusak. Itu berarti manusia yang merencanakan pembangunan Menara Babel, sadar tidak sadar mereka sedang terpaku pada wujud kenampakan benda yang tidak langgeng, tidak abadi, yang fana dan mudah rusak. Apalagi benda itu adalah buatan tangan mereka sendiri, yaitu batu bata dan tergala-gala. Dalam hal ini sadar ataupun tidak, mereka sebenarnya sedang mengandalkan benda buatan tangan mereka. Tentu ini menjadi sesuatu yang tidak patut dilakukan oleh manusia. Bukankah hanya Allah yang patut diandalkan? Pangeran iku siji lan nyawiji, ana ing endi papan langgeng sing anakake jagat saisine. Dadi sesembahan ing sadengah makhluk nganggo carane dewe-dewe. Manusia mestinya hanya mengandalkan Tuhan di dalam segala keadaan. Berikutnya ayat keempat mengatakan, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak di bumi. Mengingat kembali ajaran Jawa, wataking manungsa iku kepengin kuwasa, nanging pangeran iku bakal maringake panguwasa miturut kersane pangeran pribadi. Yang artinya sudah menjadi watak manusia kalau selalu ingin berkuasa. Tetapi Tuhan akan memberi kekuasaan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Anggota keluarga Allah, jika demikian, manusia yang sedang membangun Menara Babel adalah manusia yang sedang ingin berkuasa, sehingga lupa bahwa Tuhanlah yang mempunyai kuasa di atas segalanya. Termasuk Tuhan sendiri yang memberikan kuasa itu kepada manusia sesuai dengan kehendaknya, bukan usaha manusia. Tentu ini juga menjadi sesuatu yang salah yang dilakukan manusia pada zaman itu. Ungkapan Jawa tentang Tuhan yang kedua tadi, pangeran iku ana ing endi papan, aneng sira uga ana pangeran, nanging ojo sira wani-wani ngaku pangeran. Ketika manusia hendak mencari kuasanya sendiri, berarti manusia secara tidak sadar sudah mengaku sebagai Tuhan. Anggota keluarga Allah, Tuhan Allah sebenarnya sudah menyatakan kehendaknya atas mereka ketika menciptakan alam semesta, menciptakan langit dan bumi. Catatan di dalam Kejadian 1 ayat 28, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, di atas segala binatang yang merayap di bumi. Saya melanjutkan Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Karena ingin berkuasa, karena ingin mencari nama, manusia pada saat membangun Menara Babel lupa akan kuasa Tuhan. Maka manusia yang sedang membangun Menara Babel itu juga lupa akan tugasnya sebagai manusia. Tugasnya untuk memenuhi bumi, mengusahakan dan memelihara bumi.
Mereka justru terpaku pada pembangunan menara yang puncaknya nanti sampai ke langit. Hingga lupa mengusahakan untuk memelihara dan mengupayakan bumi baik adanya. Hanya menuruti kehendak diri sendiri. Anggota keluarga Allah, dengan demikian, manusia yang sedang membangun menara Babel pada waktu itu secara tidak sadar sedang disii kersaning Gusti. Bahkan ketika Tuhan sudah menyatakan kehendaknya pun dilawan karena kealpaan mereka atas tugas dan tanggung jawab yang menjadi kehendak Allah sebenarnya. Untuk itulah Tuhan dengan kuasanya, dengan cara Tuhan sendiri yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, mengembalikan manusia pada waktu itu pada tugas dan tanggung jawab yang sedang mereka lupakan. Ayat 7 dan 8 memberikan kesaksian bacaan hari ini. Baiklah kita turun dan mengacau balokan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Anggota keluarga Allah, dikatakan mereka berhenti mendirikan kota itu. Bukan Tuhan menghancurkan bangunan kota itu, bukan Tuhan menghancurkan bangunan menara Babel. Mereka sendiri yang berhenti di dalam mendirikan kota itu. Apa yang menyebabkan mereka berhenti? Karena Tuhan mengacau balokan bahasa mereka. Tuhan dengan caranya sendiri, Tuhan kuasanya sendiri mengembalikan tugas tanggung jawab manusia. Tuhan tidak menghancurkan usaha manusia. Tuhan tidak pernah membatalkan apa yang direncanakan manusia untuk dilakukan. Melainkan Tuhan mengembalikan kesadaran atas tugas dan tanggung jawab yang harus diemban manusia dengan cara dan kuasa Tuhan sendiri yang tidak pernah terkirakan oleh manusia. Caranya memang di luar nalar manusia, hanya dengan mengacaukan bahasa. Disitulah Tuhan mengingatkan mereka. Dalam hal ini saya menghayati, kalau Tuhan tidak menghancurkan menara yang mereka buat, kalau Tuhan tidak menghancurkan kota yang sedang mereka buat, itu semata bukan karena Tuhan setuju dengan setiap perencanaan manusia yang tidak melibatkan Tuhan, apalagi tidak berdasarkan pada tugas tanggung jawab kehendak Allah. Tetapi semua adalah peringatan atas manusia berikutnya, termasuk kita anggota keluarga Allah. Mari kita melanjutkan kehidupan dengan tetap mengingat ada tugas tanggung jawab yang sudah Tuhan embankan kepada kita, dan dalam segala sesuatu kita ingat akan kuasa Tuhan. Di dalam segala sesuatu kita tidak boleh melupakan Tuhan, tidak boleh disii kerso mendahului kehendak Tuhan, tetapi kita tetap menyertakan Tuhan di dalam segala keadaan kita. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, patut kita bersyukur menerima sabda hari ini karena kita diingatkan kuasa Tuhan di atas segala-galanya, dan kita tidak boleh mendahului kersaning Gusti. Kita tidak boleh lepas dari peranata kehendak Allah yang sudah ditugaskan kepada kita, diembankan kepada kita. Mari kita menanggapi sabda hari ini dengan melantunkan nyanyian dari Kidung Jemaat 246, pengakuan kita atas Allah yang Maha Tinggi. Ya Allah yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan
agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini. Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Kita bersama menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Bapa yang hari ini bersabda mengingatkan kami melalui kisah Menara Babel. Engkau mengingatkan kuasa tertinggi ada padamu, sehingga kami hanya menuruti kehendak-Mu. Tidak disi kerso, tidak hanya berulah dengan kemampuan manusia kami mengandalkan semua yang ada di dunia ini, namun kami tetap melibatkan Tuhan dalam segala keadaan kami, tetap ingat akan tugas tanggung jawab kami membangun damai sejahtera di tengah bumi ini. Engkau berkuasa atas hidup kami hari ini dengan segala apapun yang kami lakukan. Engkau menopang, Engkau menolong, karena Engkau Allah yang Maha Tinggi telah memberkati kami, dan Engkau memberikan pengutusan kepada kami untuk hidup membangun damai sejahtera di bumi ini. Sekarang kami tak berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dengan segala komponen bangsa dan negara yang ada. Biarlah semuanya menjalani kehidupan bahu-membahu membangun damai sejahtera yang telah Tuhan berikan, Tuhan sediakan bagi semuanya. Ya Allah, gereja-gereja Tuhan, ketika mewujudkan kehidupan untuk setia pada kuasa-Mu, setia dengan setiap kegiatan kehidupannya mengandalkan Tuhan dengan segala keadaan, biarlah kasih-Mu yang ada bagi gereja-gereja Tuhan. Itu doa-doa kami. Ampuni dosa kesalahan kami karena keterbatasan manusiawi. Ampuni juga dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, semua komponen bangsa dan negara kami, karena ada bagian-bagian yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, terlebih dengan bangunan kerukunan, toleransi yang ada di bumi pertiwi. Tetap kami haturkan ketika ada bagian-bagian yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, dan Engkau berkuasa atas kehidupan damai sejahtera yang sejati. Dalam Kristus kami boleh berdoa. Amin. Sekarang bersama melanjutkan kehidupan dengan tetap merencanakan kehidupan namun mengandalkan Tuhan. Bukan hal-hal duniawi yang kita andalkan, dengan tetap meletakkan Tuhan sebagai hal yang utama di dalam hidup kita, di dalam setiap perencanaan kita. Tidak lupa akan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan, menerima berkat yang Tuhan berikan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, melayakkan setiap anggota keluarga Allah, melanjutkan kehidupan, membuat perencanaan, dan kemudian tidak disi kerso karena mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Amin.